Shalom, anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar kalian semua? Ya, apa kabar kelas Batavia? Apa kabar kelas Beijing? Apa kabar kelas Detroit? Apa kabar kelas Kairo? Apa kabar kelas London? Apa kabar kelas Seoul? Apa kabar kelas Roma? Dan semua anak-anakku, ya. Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat selalu dan masih antusias, bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Saya berharap kalian semua di dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Hari ini kembali kami boleh melaksanakan proses pembelajaran. Dan saat ini hamba-Mu akan menyajikan materi. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati semua anak-anak kami yang boleh mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Berkatilah setiap kami, biarlah kami boleh memahami materi ini dengan baik. Terpuji nama-Mu Bapa, kami serahkan kelas ini dari awal sampai selesai. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baik. Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, materi kita pada hari ini adalah Allah sebagai sumber pembaru kehidupan. Ya, di dalam penciptaan kita melihat bahwa pada hari pertama Allah itu menciptakan terang dan gelap. Dan hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Ya, dan hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Serta hari yang keempat Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Dan hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang di laut dan burung-burung di udara. Dan hari yang keenam Allah menciptakan binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata. Dan yang menjadi puncak dari penciptaannya itu, yaitu adalah Allah menciptakan saudara dan saya, anak-anakku dan kita semua, yaitu Allah menciptakan manusia. Nah, dan pada hari yang ketujuh Allah beristirahat atau Tuhan beristirahat. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, ada pertanyaan begini: mengapa Allah menciptakan manusia di hari ke-6 atau hari terakhir dari proses penciptaan itu? Ya, mengapa? Ada yang tahu anak-anakku? Mungkin kalian sudah baca buku dan materi dan mungkin Anda sudah menjawabnya dari rumah. Oke, jadi mengapa Allah menciptakan manusia di hari yang ke-6 atau hari terakhir dari penciptaan itu? Jawabannya adalah karena di hari itulah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia telah tersedia. Nah, kita melihat dari penciptaan pertama, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan hari ke-6 sebelum manusia diciptakan, kita melihat semua apa yang menjadi kebutuhan manusia untuk melangsungkan kehidupannya itu telah diciptakan. Jadi ini mengungkapkan betapa luar biasanya rancangan penciptaan Allah itu. Ya, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Hal ini yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya. Ya, ciptaan lainnya khususnya binatang, hewan, ya, dan yang lain itu tidak diberi atau tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi hanya manusia yang diberikan anugerah. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Apa artinya? Artinya adalah manusia itu memiliki sifat-sifat yang ada pada Allah, ya, yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain, ya. Jadi sifat atau karakter Allah itu ada pada kita sebagai manusia ciptaan Allah itu sendiri. Dan kemudian manusia diberi mandat untuk beranak cucu, bertambah banyak, dan bahkan memenuhi bumi. Bahkan Tuhan pun menguasakan ciptaannya kepada manusia agar manusia berkuasa atas bumi. Wah, luar biasa anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Nah, manusia ditempatkan di Taman Eden, ya.
tempat di mana manusia hidup dan bergaul dengan Tuhan. Ya, manusia pertama Adam dan Hawa itu dapat bertatap muka langsung dengan Allah. Dia berkomunikasi langsung dengan Allah. Ya, luar biasa ini. Ini adalah hal yang istimewa yang dimiliki oleh manusia sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Ya, dan kita tahu ya, pada akhirnya manusia jatuh dalam dosa karena dia memilih untuk mendengar suara iblis dibanding mematuhi perintah Allah, ya. Dia lebih condong mendengarkan perintah iblis daripada dia taat kepada perintah Tuhan yang menciptakan dia dengan istimewa. Dan akhirnya bumi menjadi terkutuk oleh karena kejatuhan manusia ini, dan manusia cenderung melakukan yang jahat. Seiring berjalannya waktu, manusia itu bertambah banyak dan hatinya penuh dengan kejahatan, dan manusia semakin jahat. Kita lihat setelah itu ya, bahwa terjadi pembunuhan pertama dalam Alkitab, yaitu orang bersaudara, yaitu Kain dan Habel. Kain membunuh saudara kandungnya, yaitu Habel. Ya, sampai pada masa Nuh, Tuhan mendatangkan hukuman bagi manusia berupa air bah. Dan di sana hanya keluarga Nuh yang diselamatkan. Nuh diselamatkan karena ia hidup benar dan bergaul dengan Tuhan. Nuh tidak menuruti atau tidak mengikuti pola hidup pada zamannya, di mana manusia pada zaman itu sudah kecenderungan hatinya telah melakukan dosa dan dosa. Tetapi Nuh berbeda dengan orang pada umumnya. Dia lebih mematuhi atau hidupnya benar dan bergaul dengan Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan Nuh. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar, ya, yang dapat menampung Nuh dan keluarganya, bahkan serta binatang-binatang. Ya, Allah ingin memulai sebuah generasi yang baru melalui keturunan Nuh. Tuhan membuat perjanjian dengan semua makhluk yang ada di bumi, bahwa ia tidak akan memusnahkan bumi seperti yang telah ia lakukan. Ya, pelangi atau busur di langit menjadi tanda perjanjian antara Allah dengan semua makhluk yang ada di bumi. Ya, dan setelah masa itu, manusia bertanggung jawab atas pemeliharaan bumi ini. Ini adalah mandat, ya, pembangunan bagi manusia dari Allah, ya, karena Allah mempercayakan pengelolaan alam semesta ini kepada manusia. Nah, dan ini juga adalah hal yang istimewa, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Namun kita menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa alam, ya. Tetapi kerakusan manusia menyebabkan eksploitasi alam yang berlebihan. Manusia telah mengabaikan mandat Allah untuk memelihara alam dengan merusak alam itu sendiri. Nah, dampak dari perbuatan itu, ya, terjadi bencana alam oleh karena ketamakan manusia itu sendiri. Ada banjir, ada tanah longsor, ada kabut asap, bahkan bencana-bencana dan lain-lain. Ya, ini telah menimbulkan korban jiwa maupun harta benda. Dan inilah harga yang harus dibayar atas ketamakan manusia itu sendiri. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, memang ada bencana alam yang bukan diakibatkan oleh manusia, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan bencana-bencana yang lain. Ini terjadi di luar kendali manusia. Tetapi kebanyakan yang terjadi adalah bencana yang disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Dan terkadang memang manusia bisa mendeteksi akan adanya bencana alam, tetapi tidak dapat mencegahnya. Hanya bisa diprediksi. Dan ketika diprediksi, manusia berupaya untuk meminimalisir korban yang bisa saja jatuh. Dan tetapi persoalannya manusia tidak dapat mencegahnya. Ya, kalau memang bencana itu akan datang, maka terjadilah bencana itu. Nah, ini membuktikan, anak-anakku, ini membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas alam semesta ini. Kita manusia lemah tidak mampu mengendalikannya. Nah, oleh karena itu,
Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, menjaga kelestarian alam adalah tugas kita sebagai manusia. Ya, kita harus peduli dengan alam, peduli dengan lingkungan sekitar kita. Kita harus tahu apa yang menjadi fungsi alam di dunia ini, agar kita lebih menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada semua makhluk ciptaannya. Apa yang Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah anugerahkan bagi kita sebagai ciptaannya. Nah, kemudian di dalam lingkup kita sebagai siswa, nah, hal yang kecil dan praktis yang bisa kita lakukan sebagai wujud kepedulian kita untuk memelihara alam ciptaan Tuhan ini, yang kecil dan praktis yang bisa kita lakukan mungkin adalah, ya, jangan membuang sampah sembarangan, ya. Karena setiap hari atau setiap saat kita bisa memproduksi sampah itu, ya. Ini karena kita masih di rumah, mungkin kita tidak terlalu signifikan melihat hal itu. Tapi kalau kita sudah melihat, kalau kita sudah sekolah, ya, sudah sekolah offline, kita melihat bahwa orang jajan, orang beli sesuatu, makanan dan lain-lain, itu semua menyebabkan terjadinya sampah atau menimbulkan sampah ada di mana-mana. Dan biasanya anak-anak itu sering membuang sampah di sembarangan tempat karena berpikir ada orang yang akan membersihkan, ada pampo, ada pembantu. Ya, tetapi hari ini saya mau mengingatkan melalui pembelajaran ini bahwa hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai wujud kepedulian kita atas alam ciptaan Tuhan yang luar biasa yang telah dianugerahkan bagi, di mana kita bisa melangsungkan kehidupannya supaya alam ini umurnya panjang, ya. Mari semua, setiap kita bersama-sama berkontribusi dengan hal yang sederhana, ya, mulai dari hal yang sederhana, yaitu jangan membuang sampah di sembarangan tempat, ya. Karena sampah tertentu bisa merusak, ya, merusak tanah yang kita diami. Contohnya seperti plastik, ya, karena katanya plastik itu terurainya lama, bahkan memakan waktu sampai ratusan tahun, ya. Ada juga styrofoam. Nah, saya teringat beberapa waktu yang lalu waktu kita masih sekolah onsite atau offline-nya, itu salah satu upaya yang kita lakukan adalah bersama dengan siswa kelas 12 yang magang pada waktu itu kita pergi ke salah satu pulau yang paling dekat dengan Makassar, Pulau Gusung kalau saya tidak salah ingat itu. Kita pergi memungut sampah plastik di sana sebagai bentuk kepedulian kita kepada alam, khususnya kepada lautan, ya, supaya tidak terjadi pencemaran bahkan tidak merusak bumi ini. Jadi kita sama-sama di sana ada sekitar kurang lebih 10-an siswa, kita pergi pungut sampah plastik dan hasilnya ada beberapa karung, ya, banyak sekali sampah. Nah, itu karena itu tempat wisata yang paling dekat dengan Makassar. Nah, jangankan di sana, di sekitar kita, bahkan di ruangan, di rumah kita itu sampah biasa ada di mana-mana. Oleh karena itu saya mengimbau, mari kita peduli dengan lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Ya, kita juga harus mengurangi penggunaan bahan-bahan yang ada, penggunaan bahan-bahan yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan, ya. Ya, seperti penggunaan sampah plastik itu sendiri, ya. Kalau memang seperti yang dilakukan oleh sekolah beberapa waktu lalu, salah satu upaya yang dilakukan adalah yaitu dengan membawa tumbler ke sekolah, ya, untuk menampung air atau tempat minum daripada membeli air minum kemasan itu, karena itu menyebabkan sampah. Lebih baik bawa tumbler lalu kita sediakan air isi ulang di sana. Nah, itulah upaya-upaya yang bisa kita lakukan yang paling praktis, sederhana, supaya sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan kita, terhadap alam di mana kita hidup ini. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjut, ya. Pembangunan yang pesat sekarang ini adalah hal yang harus disyukuri karena kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan. Kita bersyukur, ya, karena itu semua boleh terjadi. Namun ada hal yang perlu disayangkan, ya, adalah pembangunan yang telah meninggalkan kepedulian terhadap lingkungan, ya. Misalnya menimbulkan limbah itu sendiri dan tidak dikelola dengan baik dan akhirnya merusak lingkungan, ya.
Misalnya pembangunan dan perkembangan pabrik-pabrik besar itu memberi pekerjaan bagi pengangguran. Ya, itu hal positifnya, tetapi di sisi lain kelestarian alam diabaikan. Adanya polusi udara dan tanah, polusi udara, air dan tanah terjadi sebagai akibat pembangunan ini. Jadi bahkan ada lagi isu yang lain, yaitu isu pemanasan global. Itu telah menjadi isu lingkungan kita. Ya, salah satunya adalah efek rumah kaca. Hal ini mengakibatkan suhu permukaan bumi itu menjadi naik. Ini berdampak pada perubahan iklim yang ekstrim, bahkan bisa menimbulkan bencana. Nah, itu semua yang bisa merusak bumi kita ini dan memperpendek umurnya. Oleh karena itu menjadi perhatian kita bersama. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, bencana alam dapat terjadi. Itu bisa menjadi peringatan atau hukuman Tuhan atas manusia yang sudah tidak peduli lagi dengan alam ini. Ya, bisa jadi karena ketamakan kerasukan manusia, kerakusan manusia, sehingga Tuhan mengizinkan bencana alam itu terjadi, dan itu bisa merupakan teguran atau peringatan, bahkan hukuman daripada Tuhan untuk manusia. Ya, akibat ketamakan kerakusan manusia yang mengabaikan ciptaannya, itu Tuhan mengizinkan bencana alam. Oleh karena itu, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai manusia, mari kita juga sebenarnya kita dapat memanfaatkan kekayaan alam yang ada, karena itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi manusia, kita semua harus memanfaatkan kekayaan alam ini secara bijaksana dan bertanggung jawab. Ya, tidak sembarang. Ya, seperti orang membabat hutan dengan sembarangan oleh karena mendapatkan keuntungan kayu apa dan lain sebagainya, tanpa memperhitungkan ada dampak yang bisa menjadi kerusakan alam itu sendiri. Ya, hutan gundul bisa menyebabkan banjir, tanah longsor dan lain-lain, seperti yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan, ya khususnya di daerah Palopo sana, di Masamba, itu tahun lalu. Dan saya masih ingat waktu itu karena saya diutus oleh gereja untuk pergi menyalurkan bantuan di sana. Kita melihat ada banyak orang yang korban, ya bukan hanya korban harta benda, tetapi bahkan menimbulkan korban jiwa. Ini menimbulkan penderitaan oleh karena ada sebagian atau segelintir orang yang mengambil keuntungan dari hutan, dan hutan itu menjadi gundul dan seterusnya. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kembali ke materi kita, yaitu bahwa bencana itu, bencana alam bisa saja terjadi, diizinkan oleh Tuhan sebagai bentuk hukuman atau bahkan sebagai bentuk teguran daripada Tuhan, supaya kita benar-benar memelihara alam ciptaan. Kita bertanggung jawab atas kita semua yang namanya manusia. Tidak peduli kamu berkata saya masih muda, saya seharusnya belum bertanggung. Tidak, setiap kita. Oleh karena itu saya menghimbau, maka setiap kita juga berupaya apa yang bisa kita lakukan, mulai dari lingkungan kita, ya, yang paling terdekat, apa yang bisa kita upayakan untuk apa? Untuk melestarikan alam ini, ya, untuk mengurangi bencana-bencana yang bisa saja terjadi, ya. Kemudian anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, saya membacakan untuk kita. Kejadian pasal 1 ayat 26 berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, melalui ayat itu manusia, melalui ayat itu Alkitab menyampaikan kepada kita bahwa manusia itu memiliki keunikan tersendiri, ya, dibanding dengan ciptaan Tuhan yang lain, ya. Bahwa manusia itu manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, itu merupakan wakil Allah di bumi ini yang memiliki sifat-sifat Allah, tetapi bukan berarti bahwa kita itu setara juga dengan Allah, tidak, ya. Artinya kita diberikan mandat, atau Tuhan memberikan mandat
kepada kita sebagai manusia untuk berkuasa atas alam yang menjadikan manusia tidak bisa terlepas dari ciptaan alam yang lainnya. Ya, kita diberikan mandat khusus untuk mengupayakan atau mengelola alam ini dengan bertanggung jawab. Ya, kepercayaan inilah yang membuat Tuhan memberi tugas dan tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara dan mengembangkan ciptaan Allah. Ya, jadi ini menjadi spesial. Kita sudah dicipta segambar dan serupa dengannya, dan kita diberikan mandat juga untuk menguasai alam ini supaya kita mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab bahwa kita hanya diberi kepercayaan untuk mengelola dan kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, yang berikut di dalam Kejadian 1:28 juga dikatakan seperti ini. Saya bacakan untuk kita. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada dua hal di sini yang saya mau sampaikan melalui ayat ini. Ya, mandat Tuhan kepada manusia. Yang pertama, Tuhan itu memberi mandat kepada manusia untuk memenuhi bumi. Yes, manusia harus menghasilkan buah kehidupan yang baik, artinya ya. Dan kemudian bukan hanya buah yang baik, buah yang bermakna agar manusia itu bertambah banyak untuk melancarkan, untuk memancarkan kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Dan yang kedua adalah bahwa manusia diberi mandat, yaitu diberi kuasa atas bumi ini, ya. Tetapi bukan untuk berlaku seenaknya, tetapi bertanggung jawab atas ciptaan itu. Jadi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah bahwa setelah jadi pertama itu manusia Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, ya, telah diberikan alam semesta, alam ini, bumi ini dengan berbagai macam kebutuhan manusia untuk supaya dia bisa hidup bahagia, ya. Ada kebutuhan yang sudah diciptakan oleh alam tersebut. Tetapi manusia pertama itu jatuh di dalam dosa. Ya, manusia jahat di hadapan Tuhan. Dan pada masa Nuh itu Tuhan memusnahkan bumi ini. Lalu kemudian kembali Tuhan memperbaharui. Dan Tuhan berjanji kepada seluruh ciptaannya bahwa Dia akan memelihara bumi ini. Lalu kemudian sejak saat itu kita yang adalah representasi daripada Allah itu sendiri di muka bumi ini, kita diberikan mandat, kita diberikan kuasa untuk mengelola bumi ini supaya bumi ini boleh lestari, boleh boleh kita hidup dengan baik, ya, kita olah dengan bertanggung jawab, jangan merusaknya. Tetapi memang pada faktanya kemudian lagi, oleh karena ketamakan dan kerakusan manusia, banyak orang yang mengeksploitasi alam ini untuk keuntungan pribadi, untuk keuntungan kelompok, sehingga terjadilah banyak bencana-bencana. Dan hari ini kita ada di zaman ini. Saya mengajak melalui pembelajaran hari ini, Tuhan mengajak kita supaya mari ingat kembali bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengannya, dan kita juga diberi mandat untuk bertanggung jawab mengelola, menjaga kelestarian bumi ini. Ya, jadi demikian pembelajaran hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Ya, sebelum berdoa saya mengingatkan anak-anakku supaya jangan lupa untuk mengabsen nama kelas dan nomor absen kalian di kolom komentar YouTube ini. Dan yang kedua, tugas kalian adalah coba berikan satu statement kalian, ya, sehubungan dengan apa yang bisa kalian lakukan, ya, upaya praktis yang bisa kalian lakukan untuk menjaga lingkungan kita atau menjaga bumi ini, ya. Singkat saja, satu kalimat, ya. Tadi contoh saya sudah lihat dengan tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Itu satu contohnya, ya. Jadi mungkin ada hal lain, hal praktis yang sederhana kalian bisa lakukan, itu tuliskan di kolom komentar, ya. Oke.
Demikian pembelajaran hari ini, mari kita menutupnya di dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah menganugerahkan kami waktu kesempatan untuk belajar lagi tentang firman-Mu. Pada hari ini kami belajar materi Allah sebagai pembaru, sebagai sumber pembaru kehidupan. Tuhan telah membarui alam ini. Tuhan, bahkan kami juga telah dibarui oleh Tuhan ketika Tuhan sudah mati dan bangkit. Tuhan telah memulihkan kehidupan kami dari keberdosaan kami. Dan saat ini kami juga diberi kembali anugerah oleh Tuhan, kepercayaan oleh Tuhan untuk menjaga dan melestarikan alam atau ciptaan Tuhan yang dimana kami harus melangsungkan kehidupan kami, supaya kami bertanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya, supaya kelangsungan kehidupan terus terjaga dan terjadi. Terima kasih ya Tuhan buat materi hari ini. Terima kasih buat pertemuan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.